Tidak ada daun, tidak ada batang yang dipotong, langsung kering. It takes 2-3 days sebelum kering total. Hati-hati ya, tidak ada rohanimu yang kamu pikir hidup terus. 2-3 hari setelah kau dibaptis Roh Kudus, kau rasanya hidup. Tanpa kau tahu, you're dying. Karena kamu tidak ada di sini. Oke. Alright, kita lanjutkan pelajaran kita. The call to be still and know that I am God. Panggilan untuk kita berdiam dan tahu bahwa akulah Allah. Dan semua ini ada di dalam alat untuk kalian bisa latihan bangun otot to be still. Jangan pikirannya multitasking. Jangan pakai upaya untuk mengontrol situasi. Even doa juga bisa dipakai jadi alat loh. It doesn't come from your heart, it comes from your panic. Tapi kita disuruh latihan di Mazmur 46. Kalau kalian buka Alkitabnya dulu. Ini pasal sebetulnya dimasmurkan oleh Bani Korah, bukan oleh Daud, oleh Bani Korah. Leluhurnya nggak beres, semua peluhurnya pemberontak daripada Musa, tapi keturunannya ada yang pinter. Oke, Bani Korah di Mazmur 46 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Berarti dia lagi lemah nggak? Iya dong, kalau nggak ngapain mengkonfirmasi seperti ini. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Kena taifun puting beliung, right? Kalian ingat likuifaksi gempa bumi di Palu yang tanahnya mindah? Ingat gak tuh? Remember that? So sekalipun semua bumi berubah, tadinya alamat kita di sini, sekarang kita nggak tahu lagi tanah kita di mana loh. Itu gempa bumi di bawah loh itu. Beda sama tsunami. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Selah artinya, coba diulang lagi, coba direnungin lagi. Bukan diem aja, diem tapi biarin itu firman ngomong ke kamu. Katakan sama-sama, Alkitab adalah buku yang ngomong ke kita. Saya nggak usah pakai otak saya. Ini buku ngomong ke saya. Karena firman adalah Allah. Izinkan firman ngomong kepada saya. Makanya kalian mesti punya self-reflection. Tuhan ngomong apa ya padaku? Ada pesan apa ya padaku? Jangan coba dihafalin. Ini bukan buku teks. This is a talking book. Talking, speaking book. And then fulfilling book. Udah gitu dia omongin digenapi lagi. Berarti firman Allah itu hidup gak? He's alive. Is he a living God? Yes. Kalau gak jangan percaya ada kesembuhan dong ya. Karena kita sembuh karena kuasa kebangkitan. Is Jesus rose from the dead? Yeah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Oh sorry, ayat 4. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang dan oleh geloranya, Selah, kota Allah. Kalau udah ngomong kota Allah artinya hadirat Allah. Kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Tiap kali Alkitab bicara bahasa, puisi daripada pemazmur di tengah badai hidup. Ini lagi di tengah gempa bumi gak nih? Ini di tengah bencana alam gak? Yes. Yang dicari adalah berada di dalam aliran sebuah sungai. Saya mau tanya, di perjanjian baru. Jika kau haus, datang kepadaku, kata Yesus. Dari dalam hatimu keluar. Aliran air hidup selalu lambang hadirat Allah. So dari mana hadirat Allah itu datang? Out of your innermost belly. Belly itu bahasa Inggrisnya beda sama stomach. Stomach di sini.
Belly itu di sini. Kalau saya terjemahin paling gampang, samcan. Tahu nggak perut samcan? Siapa yang suka pakai korset? Itu pasti samcannya keluar tuh. Betul kan? Di mana kamu ibu-ibu, di mana kau hamil? Mana yang melebar? Daerah samcan atau daerah lambung? Di mana rahim itu berada? That's the center of life. So di mana hatimu? Setiap kali saya nanya orang Kristen, di mana hatimu? Sini. Itu hepar. Itu ke dokter Yanto tuh. Body treat tuh. Itu kalau sampai infeksi kamu kuning mukanya. Betul gak dokter Lala? Matanya kuning semuanya. So di mana hatimu? Yang memberikan aliran hadirat Allah itu. Dan Tuhan kalau hadir di kamu bukan cuman kesetrum-setrum, kayak orang kesetrum gitu. Mau kesetrum jangan puluhan tahun dong. Pertama kali kesedot boleh. Tapi kalau udah 50 tahun jadi Kristen masuk gini-gini terus. Man, lebih dewasa dong. Betul nggak? So, dari mana kehidupan itu? Where is your hidup kekal itu? Here. Jadi badan kita itu air mancur, aliran air hidup. Makanya kalau doa, nggak bisa selalu lihat ke langit. Yes, secara fisik dia bertata di Bapa dan Yesus di surga. Tetapi secara pribadi, He's here. So kalian mesti punya waktu untuk berdiam dan fokus. Jesus, I love you. Jesus within me, I love you. Baru bisa kamu hidup dengan metafor. You are the vine, I'm the branch. Kau sumber pokok anggurku. Aku rantingnya. Aku hidup karena kehidupanmu. Aku dan engkau satu. Kalau kamu selalu satu sama Tuhan, hidupnya Yesus ngalir di rantingnya. Pasti apa yang ada di atribut yang ada di Yesus pasti keluar di ranting dong. Right? Sebuah pasti ada di ranting. Maka dikatakan buah roh adalah pribadi Allah, kasih. Kamu jangan ngeden keluarin buahnya, gak bisa. Itu miliknya, nyawanya Yesus. Bagian kita, be still. Satu hal yang gue pinta, diam di hadirat Allah. Diam di rumahnya. Itu kan pakai perumpamaan gambaran hidup di bait Allah di perjanjian lama. Tapi sekarang di perjanjian lama bukankah kita bait Allah tempat Allah berdiam? So ngomongnya jangan terlalu ke langit terus. Ngomong ke dia, you are here. Oh Roh Kudus. Seperti jemaat kita, si Mary Galwanda. Lagi mabok roh. Dan ini bukan pas lahir baru. Ini karena dia komit day by day. Day by day dia bikin rule of life. Struktur hidup. Pagi bangun just to be with you. Spend time be silent. Kenapa kok kita be silent? Because God's love language is silence. Bahasa cintanya Tuhan tuh berdiam, tenang. Udah gitu udah ramenya gak keruan permintaannya 1 kilometer kayak shopping mall. Amin. Terus langsung pergi. KSB di Gonzales. Terus Tuhannya berkata, udah gak kedengeran. Ketuk-ketuk di hati kita. Kenapa? Busy, sibuk. Itu udah permintaan tuh, WA. Permintaan 10, sekretaris sudah ngomel-ngomel tuh. Saya terlambat. Kira-kira Tuhan bisa didengar gak? Saya gak tanya Tuhan jawab apa enggak. Dia ngomong. Tapi kamu bisa dengar. Di tengah drastisnya semua ini, bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Well, I think we're going to see this soon, right? Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Selah. Pikirin lagi, coba renungin. Renungin tanpa bersuara. Seperti video yang kita lakukan di hari Kamis. Dijalanin firman seperti ngomong sama kita tapi no sound. Isn't it powerful? Bikin kalian kayak benar-benar kamu dibikin rest di situ. Pergilah, pandang pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi.
Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ini dengar baik-baik ya. Ini ada perang, ada gempa bumi, tsunami, you name it, semua kacau. Di tengah itu Tuhan intervensi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. So kapan kita tahu Allah tuh seperti apa pribadinya? Waktu kita diam. Dan siapa yang suruh kita diam? Allah. Allah yang minta. Ini bukan Korah yang minta. Allah yang menjawab. Be still and know. Know di sini bisa dari bahasa Ibrani. Yada. Yada artinya kalau kau bersekutu satu sama dia. Dia akan menjadi apa yang dia janjikan bagi kamu. I am that I am. So hari ini kita akan mengerti sebetulnya undangan untuk berdiam itu kenapa sih? Kenapa kok Tuhan minta kita berdiam? Of course dia kasih jawaban sendiri. Supaya kamu kenal aku. Sebab orang yang mengenal aku. Daniel 11. Orang yang mengenal aku akan melakukan perkara besar. Kalau kenal. Bukan tahu tentang Allah. So di Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dari New Living Translation, be still. Koma itu ada beras besar artinya. Be still artinya take a deep breath. Stop. And know that I am God. Kenal Tuhan itu bikin hati itu rest. Be still. Sama kayak Maria. Begitu Yesus masuk ke rumahnya, blok langsung dia still. Marta repot sendiri ngundang Yesus ke rumahnya, ditengok juga kagak, hubungan dengan Tuhan Yesus juga gak ada. Pelontang-pelanting di dapur, nyiapin makanan 13 laki-laki, Yesus dan 12 muridnya. Datang ke Yesus marah-marahin Yesus, Tuhan, suruh saudaraku itu bantu aku. Enak aja dia. Bagi orang yang super busy, be still is laziness. Non-produktif. Buang-buang waktu. Makanya Marta marahin Yesus. And jawaban Yesus, be still. Sikapnya dia still. Marta, Marta. Orang kalau ngomongnya 2 kali itu lagi spanding tinggi atau lagi enak, lagi kalem. Marta, Marta, kenapa kok kamu begitu menyibukkan diri, nyusahin diri. Wah, didiagnosa men, nyusahin diri, nyibukin diri, ngerepotin diri, marah-marah terus. Itu masuk ke psikiater tuh. Dia lagi bertemu sama psikolog tuh. Dia juga gak sadar kalau dia tuh merepotkan diri, menekan diri, stres sendiri. Dia juga gak sadar. He thinks he's doing good. Makanya kunci kalau Anda praktek diamlah, you have a good self-awareness. Kamu punya sadar dirinya bagus sekali. Apa yang ada dalam pikiranmu sih waktu kamu diam dan be still? Banyak orang berkata, ya nggak usah gerak-gerak kan, ya mengisolasi diri di kamar, nggak keluar-keluar, jadi kayak patung. Makanya perbaharui pikiranmu. Jangan serupa dengan dunia. Bahayanya serupa itu seperti Kristen tapi bukan pengikut Kristus. Anda ngerti gak sih? Oke, karena dunia tempat kita hidup menuntut aktivitas. You have to do something. Mesti kelihatan sibuk, produktif. Dunia kita sangat bising, banyak suara keras. Noise, noise, noise. Eksternal, internal. Budaya kita tidak ada ampun. Budaya kita gak kenal lelah. Budaya kita gak pernah memberi kita space to even breathe. Jadi Tuhan berkata kepada setiap orang percaya yang percaya pada Yesus, kamu mesti ngambil ruang, spasi, space secara sengaja, intentionally. Untuk dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan. Agar dapat mengetahui apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu. Jangan Tuhan dibikin jadi ban serep.
Dia adalah sumber kehidupanmu. Dia yang bikin kamu bisa memiliki hikmatnya dia sehingga bisa melakukan kehendaknya dia. Dia yang bikin kamu kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah. So menjelaskan, memahami arti kata be still is so important. Definisinya penting sekali. Dalam bahasa Ibrani definisinya seperti ini. Kata ini berasal dari kata Ibrani rafah. Bukan Jehovah Rofe ya, rafah yang berarti berhentilah berusaha, lepaskan cengkeramanmu, bebaskan dirimu, berlambat, slow down. Berhentilah, stop. Sabat artinya stop. Allah minta sabat, Allah kita minta sabat. Dan saya lihat orang manusia yang cari duit setengah mati, tegang, stres, segala macam, panik, pakai earpod kiri kanan. Pakainya berapa sih kiri kanan ya? Earpod kan? Earpod, iWatch, apa tuh? Android Fold, iPhone Pro Max 17, iPad, laptop, mukanya udah kayak AI. Oke, and then mereka punya tas gede-gede. Oh, tasnya isinya apa? Power bank. Charger. Saya bilang, saya abote tasnya. Kalau gue kemana-mana aku cuma butuh make up, buku day by dayku, EHR, EHS, my thin air, my sunglasses, karena udah operasi katarak. Dan yang bikin berat dari semuanya, thank God untuk asisten yang mencintai saya. Semua yang pergi ke Bali, kemanapun pergi sama saya. Sini Apostle, sini saya bawain. Dengan senang hati. Gak usah rebutan. Nanti mereka pegang tas saya, baru kerasa. This is so heavy. Saya tidak ada power bank, I don't believe in power bank. Beratnya gak keruan. And power bank bukti, you don't want to stop communicating. Kamu gak mau berhenti berkomunikasi. Life has to be connected. I have to be at the front line. Aku tidak bisa terbelakang. Aku mesti terdepan. Kalau temanku tahu, gue juga tahu. FOMO. Fear of missing out. Jesus knows a breast. Yesus tahu paling depan dari segala-galanya. He is the Alpha, He is the Omega. And dia gak FOMO. Dia tahu di bawah kolong langit ini, there's seasons and time for everything. Ada waktu dan musimnya. Makanya dia orangnya kalem. Sibuk sekali. Kalem. Karena semua yang dia mesti kelarin. Supaya di kayu salib dia bisa ngomong sudah selesai. Dia mesti kelarin. Dalam 3,5 tahun. Siapa bilang Yesus gak sibuk? Yesus bukan pemalas. And yet ritme hidupnya dia. Wow. In the morning masih gelap. Dia keluar rumah to be still. In a quiet place. Solitude. To pray with the Father. Tengah siang hari dia utus murid-muridnya pergi. Muridnya pergi balik. Setan pada pergi. Semua orang sakit sembuh pakai namamu. Yuk ke tempat-tempat sunyi yuk. Kita istirahat yuk. Itu bukan malas loh. Itu bukan cari waktu santai loh. Dia tahu kita punya jiwa gak kuat. Kalau dipompa sama adrenalin terus. Dia yang bikin kita, dia tahu dong kita seperti apa. Setiap kali mau terjadi mujizat, dia ke tempat yang sunyi untuk berdiam sama Bapaknya. Yesus suka sering kali ke tempat-tempat sunyi. Yesus be still. Let go. Let your grip. Cease striving. Let go. Release your grip. Artinya lepas kontrol. Lu jangan ngatur apa-apa. Gua mesti begini. Slow down. Stand down. Jadi sebenarnya dia mengatakan, apa sih, kenapa? Why do you have to be still? Udah lepas kontrolmu. Kamu gak bisa kendalikan situasi saat ini. Kasih ke aku. I'm more than able. I know everything from the beginning to the end. Kamu kan masih mengurai-ngurai. Bahkan ngurainya juga gak sempurna sampai kamu pakai AI. Udah AI berita tahun jam 1 siang sama AI jam 1 pagi beda lagi informasinya. Anda bisa ngobrol sama mesin dan Anda berkata,
I'm the latest technology in the world. No, you're not, you idiot. Karena kamu tidak mengandalkan Tuhan, kamu mengandalkan apa yang orang bikin. That's not being smart. Backward. Karena orang yang menanti-nanti Tuhan, yang mengharapkan pada Tuhan, harus percaya Allah itu ada. Dan barang siapa yang sungguh-sungguh mencari Allah akan mendapat upah dari Allah. Dari AI dapat upah apa? Lu bayar subscription. Tekor ekonominya. So sebenarnya kenapa kok kita disuruh be still? So that we is talking about control, about controlling person, controlling situation. Orang tuh maunya pegang kendali hidupnya sendiri, artinya apa? Kalau gua nggak tahu jawabannya, kalau gua nggak bisa begininya, gua nggak tahu ayatnya di mana, gua nggak tahu doanya bagaimana, marah dia. So kapan orang marah? Waktu nggak bisa kendali. Pernah ngerasain nggak? Saya jagonya. Kenapa I'm mad? Because I cannot control. Apalagi ketemu sama orang yang gak berubah-berubah 10, 12, 15 tahun gak berubah. So ini bicara tentang ide bahwa kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kamu mau ngontrol. Orang yang mau pegang kendali sendiri tuh, aku sini, gue yang ngatur sini. Ini tentang gagasan bahwa kita harus bergantung pada kekuatan diri kita. Kita harus mampu menghasilkan apa yang hanya Tuhan dapat hasilkan. Jadi buah roh kita yang hasilkan. Gak usah menanti-nanti Tuhan. Sampai kapan? Keburu mati. Halo. So ketika kita hidup untuk Yesus. And make sure kita tahu. Dia pokok anggur. He is my source. Yang akan menghasilkan dan membuahkan buah melalui kita. Tapi kitanya gak menghasilkan. Halo? Yesusnya yang menghasilkan. Right? Tidak ada yang dapat kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Untuk dapat menghasilkan buah. Makanya kalian mesti kenal kata udah biasa. Sekarang kalau ngerti bahasa Inggris ya bisa delete, send. Okay? Kalian mesti kenal satu kata in English. Abiding. Yohanes 15 ayat 1 sampai 20 is about abiding. Tidak ada orang pengikut Kristus akan sukses tanpa abiding. Panggilan Tuhan untuk diamlah adalah panggilan untuk abiding, remaining, dwelling. Bersatu, tetap berdiam. Bukan keluar masuk hotel. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Kita katakan sama-sama. Biar Tuhan ngomong ke hati kita. Oke? 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. So siapa yang memiliki kita? Bapak dong. Kayak di mana kita hidup? Di pokoknya dong. Right? So this is a life of complete independence. Ini kehidupan dari total ketergantungan. Ini bukan independence kayak begini. Setiap 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya itu kalau bahasa Belandanya ditrimmen. Ya, mami saya kalau tiap pagi tuh pakai gunting datang ke jalan-jalan ke kebunnya dia. Ini mau ditrim, dia semut trimmen saya. Ini mesti ditrim, ini mesti ditrim. Saya bilang sayang tadi dipotong, iya nanti biar buahnya ngumpul, biar bunganya ngumpul situ. Semakin ditrim semakin ngumpul. Semakin berbunga, trim lagi, tambah bunga lagi. Jadi untuk menjadi cantik itu sakit gak? Dipotong sakit. Kamu memang sudah bersih, ayo lanjut. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Ini kamu gak bisa bayangin, gak ngerti. Kalau kamu ngelihatnya Yesus orang, saya orang. Bagaimana aku bisa tinggal di dalam aku, gimana? Makanya dikasih metafora pokok anggur dan rantingnya. Satu-satunya tanaman. Yang rantingnya kalau diputus dari pokoknya mati total. Namanya anggur. Daun serai, daun sirih, daun vanila. Kamu copot, tanam di air, dikeluar lagi airnya, akarnya. Not anggur. Habis dari sini beli anggur ya. Di styrofoam. Ada nggak ijo-ijo sultana seedless grape
Kalau hijau nggak berbiji namanya sultana bahasa Inggrisnya. Kamu taunya anggur, tapi semua ada beda-bedanya. Red grape, black grape, sultanas. Oke, tidak ada satu anggur macam apapun termasuk yang tumbuh di Malang. Kalau jual di All Fresh, jual di Hero, jual di Ren Supermarket, pas kamu ngambil, yang kamu lihat apanya? Buahnya atau rantingnya? Rantingnya warnanya apa? Apa warnanya rantingnya? Warna kematian bukan? Dead. Karena gak bisa hidup tanpa pokoknya. Tapi kalau kalian dapat kiriman, saya suka dapat kado Natal, kado tahun baru, styrofoam box segede monitor gini nih. Saya bilang, wow, banyak banget dikasih anggur segitu banyak gedenya. Berapa kilo nih? And pas saya buka, it's from Brazil. Pas saya buka, untuk sementara itu ranting masih hijau seger. Rasanya senang, kayak pas dipetik dari kebun. Padahal sudah 2 minggu lebih, termasuk shipping. Tapi karena packagingnya begitu rupa, dia tahan. Makanya kalau kamu potong tanaman, buang ke sampah, setiap Kamis tukang kebun kita datang ke rumah. Dan saya tuh suka nongkrong. Nanti pas pulang kantor saya lihat berapa sak kantong sampah. Ya, isinya semua potongan-potongan tanaman. Tidak ada daun, tidak ada batang yang dipotong, langsung kering loh. It takes 2-3 days sebelum kering total. Hati-hati ya, tidak ada rohanimu yang kamu pikir hidup terus. 2-3 hari setelah kau dibaptis Roh Kudus, kau rasanya hidup. Tanpa kau tahu, you are dying. Karena kamu tidak ada di sumbernya. Di situ mulai kekuatan dagingmu yang bekerja. Di situ bukan lagi Roh Kudus yang bekerja. Dan kamu ditipu sama si bulir namanya iblis. Selama bisa kiraba-laba yang nama karaba, Roh Kudus ada di kamu. Roh Kudus emang gak pernah ninggalin kok. Gak pernah ninggalin kamu. I will never leave you nor forsake you. Itu sumpah. Kamu kan merasa ditinggal karena gak rasa apa, gak ada berinding-berinding, gak ada goyang-goyang. Gak ada. Gak mungkin kamu orang yang dipenuhi Roh Kudus goyang-goyang terus. Emang sakit apaan? Parkinson. Orang kan tambah takut dong kalau orang gini-gini terus loh. Betul apa tidak? No. If you really filled by the Spirit, led by the Spirit, you'll be the peaceful person in the world. Contohnya siapa? Yesus. Mau cari perbandingan? Yesus tali sifatnya. Bukan pendeta-pendeta, bukan guru sekolah kitab. Jesus is your plumb line. Amen. Lanjut. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Nggak mungkin dong ilmu botanikalnya Yesus kalah sama IPB. Nggak mungkin dong. IPB belajar di sini dong. Right? Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kamu ngomong buat dirimu. Ingat lidah kita pena yang mahir menulis. Kalau hari Minggu jangan dengerin ceramah gereja. Perkatakan. Karena kerajaan surga dibangun berdasarkan faith in confession. Iman dalam pengakuan. You don't confess, you get nothing. Dengan hati orang percaya, mulut mengaku, Jesus is Lord, dan dia mati dan bangkit pada hari ketiga, salvation come. Harus dari hati yang percaya, not the brain. Bukan memorization. Memorization ngantuk kalian. Udah gitu gak masuk akal lagi. 2, 3. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal in me. Makanya semua perjanjian baru suratnya Paulus. Who are in Christ? Who is in Jesus? Siapa di dalamku? Barang siapa di dalam Kristus, dia ciptaan baru yang lama berlalu. Bukan yang lama mati loh. Yang lama berlalu. Jadi ada shadow pelan-pelan meninggalkan. Tanggalkan manusia lama. Kenakan manusia barumu. Kasih makan manusia rohmu yang baru itu. Sungguh kamu ciptaan baru dalam Kristus. But it's only when you are in Christ. Bukan di GGA. Bukan di GBI. In Christ when you're one with me.
Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ini ayat 5 nih. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa artinya gak bisa berbuat apa-apa? Apa artinya gak bisa berbuat? Gak bisa hidup. Cuman exist, but not alive. In him we live, we move, and have our being. Kisah Rasul 17 ayat 28. Dalam dia, dalam Kristus kita hidup, bergerak. Dan memiliki hidup ini. In Christ. Bukan in organisasi sinode. Di Alkitab gak ada sinode. Di Alkitab gak ada PDT. Di Alkitab hanya ada murid-murid Kristus. Pengikut gaya hidup Yesus. Bukan pengunjung ibadah. Tinggallah di dalam aku, abide in me. Artinya apa sih perkataan Yesus ini bagi Anda? If you listen to this, tinggallah di dalamku. Kita cuma tahunya waktu di sekolah minggu sih. Tinggallah di dalamku, tinggallah. Makanya gak ada yang tinggal di dalamnya. Cuma dangdut. This is spending time to be alone with God. Stop striving. Bahwa rantingnya itu terhubung pada pokoknya. Dan kehidupannya Yesus, si pokok anggur mengalir dari pokoknya melalui pokok anggur ke semua rantingnya. Lewati semua rantingnya yang secara otomatis ranting mengeluarkan buah. Dari kehidupannya mengalir dari sumber melewati pokok ke semua ranting. Is that good? Jadi Tuhan Allah kita itu mau kita menyadari dan mengetahui bahwa pada saat Tuhan Allah menyerukan pada umatnya, be still and know that I am God. Artinya apa? Aku Tuhan berfirman padamu bahwa ketahuilah, aku ini Tuhan. Menghendaki untuk kamu ketahui bahwa hidupmu itu bukan hanya tentang apa yang kamu produksi sendiri. It's not what you produce, it's what He produce in and through you. Dari buku, dari semua yang namanya mystic atau Desert Father, Desert Mother, orang-orang seperti Teresa dari Avila, John of the Cross, Brother Lawrence, Peter Scazzero, John McComber, Alan and Jem Fadling, Unhurried Living, semua mengajarkan pada kita. Stop striving. Mereka punya pelayanan namanya unhurried living. Hidup yang tidak terburu-buru. Bahwa hidupmu itu bukan tentang apa yang kamu bisa lakukan, akan lakukan dengan kekuatan dan kemampuanmu sendiri. So stop striving. Sebagian dari kita hanya perlu berhenti berusaha kok. Kita bekerja untuk hal-hal yang telah diberi Tuhan. Kita bekerja untuk menjadi seperti yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Be what God has already declared us to be. Saya mau tanya pada kalian. Di Kalvari waktu Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. 4 minggu lagi loh ya, kita Paskah loh. 4 more weeks. Kalau sekarang kamu gak persiapin, bagaimana perjalanan 40 hari Yesus sampai Minggu Suci, sampai Kemis Suci, Thursday Monday, sampai Jumat Agung, kamu gak akan mengalami apa yang Yesus selesaikan bagi kamu, dan kamu gak akan memiliki apa yang dia udah tinggalin ke kamu. Everything paid, tetelestai artinya lunas. Jadi apapun yang kamu hilang, yang digarong, yang diserahkan kepada iblis, yang dicuri, itu udah dibayar. Makanya namanya ditebus. Kalau ditebus artinya dia yang bayar. Kita disandra setan, lepasin. Balikin ke dia, aku bayar pakai darahku. Siksa nyawaku, tapi jangan siksa si Indri. Are you hearing me? Itu kan bahasa legal kan tuh. Ransom, tebus, redeem, itu bahasa legal itu. Ngapain kamu bayar tebusan kalau nggak disandra, kalau nggak diculik? Betul ya? Keluar dari penculik. Oke, gue lepasin. Kayak si Paul Getty, orang terkaya di dunia. Cucunya diculik untuk memeras dia uang.
Anda tahu kan? John Paul Getty. Kalau ke LA kamu bisa masuk ke dia punya villa, dia punya what do you call it? Museum. Itu orang terkaya di dunia yang bikin kabel dari Saudi Arabia ke Amerika, ngirim minyak. Single handedly. Hidupnya sedih sendiri, tidak ada keluarga, kawin cerai, cucunya diculik. Dia bilang culik aja nggak apa-apa. Yang menculik minta 2 juta US dollar. Apa artinya sama bocor John Paul Getty 2 juta dollar? Dia nggak kasih. Mati cucunya. Kupingnya dipotong dikirim ke dia. This is history. Untuk kita pelajari. What is your life all about? Niru dia? Karena sejarah yang gak dipelajari akan terulang sendiri. So sebagian dari kita harus perlu berhenti berusaha. Kita bekerja untuk hal-hal yang telah diberikan Tuhan. Ya, be all that God says you are. Apakah saya anak Allah? Kalau lihat kayu salib, apakah saya anak Allah? Apakah saya umat pilihannya dia? Apakah saya umat panggilannya dia? Apakah saya bangsa yang kudus? Apakah saya peculiar people? Yes. Apakah whose report will you who believe? Ini penyanyi baru meninggal nih. Siapa namanya penyanyi? Ron Kenoly. Laporan siapa kamu percaya? We shall believe the report of the Lord. Apa yang kita percayai? Apa kata Tuhan kita? We are saved. We are healed. Oleh bilu-bilunya kita sembuh. Semua yang sengsara disembuhkan. Semua yang remuk dipulihkan. Semua yang dikuasai kegelapan lepas dari penjara. Semua yang ditutup oleh terbelenggu di tawanan lepas. No more addiction. No more secrets. Pornografi, sexual addiction, nothing. I'm free. So lagunya ngomong apa? His report says I am free. Now you need to align your mind. Selaraskan pikiranmu, bangun neurosaraf, jalur saraf yang baru dengan pikiran seperti itu. Itu benar, mulia, suci, adil, manis, sedap didengar. So dibangun, tiap pagi bangun ngeliatnya itu. Because what you think, you build your thinking. What you think is who you are. Enggak semua orang pakai obat sembuh loh. Karena mereka tergantung imannya pada obat. Tergantung dokter mau pakai infus apa, injeksi apa, semua. So believe, see yourself the way God sees you. Jadi di tengah, oh ini hidup kayak gini ya, nggak santai ini. It's a busy life. Karena begitu banyak suara ngomong sama kita. Dari handphone, orang WA terus sambil khotbah, dengar khotbah ke gereja. WA, lihat-lihat foto, scrolling, browsing. Are you crazy? Jiwamu sakit. Jiwamu hanya terbatas oleh Tuhan. Memang dibikin terbatas. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Kalau seluruh berita dunia kita mesti tampung, gila kita. Tagihan pinjol. Judi online, cari pacar LDR, Iran diserang Israel Amerika, gempa bumi, badai menerpa, salju di New York, bang. Kamu pikir kamu enak? Jiwamu sakit, nggak kuat. Aku nggak bikin kamu untuk menampung semuanya dalam satu kesatuan. Slow down. Kamu nggak terlalu terkenal dan kamu nggak terlalu penting. Nobody knows you. All people know that you have problem. Jiwamu sakit loh. Yesus tidak datang ke bumi menyelamatkan handphone, hilang. Yesus datang ke bumi menyelamatin jiwamu yang panic attack, yang GERD, yang sakit jantungan, yang tidak bisa kontrol makan, overweight, obesitas. That's what he's coming for. Makanya doanya Yesus apa? Doanya Rasul Yohanes apa? The best prayer of all. Ada doa, kalau nggak bisa doa ini. Ini doa. I pray, brethren, saya berdoa agar engkau baik-baik saja. Dalam segala hal. Seperti dirimu. Dan kau sehat-sehat saja. Seperti jiwamu baik-baik. Buka 3 Yohanes 1:2. Jangan ngelamun kamu. Firman kok dia ngelamunin. Firman diucapkan supaya jadi iman. 3 Yohanes 1:2. You don't need to. Kalau udah di GGS 10 tahun saya hafal. Ini ayat pegangan saya.
Kalau bahasa Inggrisnya not so strong, bahasa Indonesianya bagus terjemahannya. Karena bahasa Inggrisnya ngomong I wish, brethren, I wish above all else that you may be well, be prosperous, bahasa Inggrisnya. And be in health as your soul, as your mind is prospering. Katakan sama-sama yang keras. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Doa dong. Salurkan ke Tuhan. Bahwa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam. Ya, ini kan bukan cuma fisik. Segala hal kok beyond fisik dong. Perkawinan, relationship, hubungan pribadi sama Tuhan, dengan sesama, dengan gembalamu, dengan orang tuamu, dengan besanmu. Correct? Is that a perfect life? So subject to what? Tergantung apa? Depends on your soul. He is the savior of my soul. Bagaimana kamu sejiwanya waras sehat kalau scrolling terus sama ayat sama handphone? Matiin sabat hari ini. Stop. Cease. Rest. So jadi di tengah-tengah kekacauan ini, berita-berita segala macam datang. Be still and know that I am God. So apa artinya be still and know? Be still and know. Be still and know. Kita nyanyi lagunya Sissy Wainan, man. Nyanyinya be still. Maksudnya be still and know that you are God. Udah diam. Instrumen. Baru masuk ke line kedua. Tapi kalau kapan be stillnya itu, be geger itu. Kadang-kadang yang nulis lagu juga mesti ngidupin jadi sejalan, align dengan kehidupannya Tuhan. Betul nggak Advent? Come on Advent, sambut kedatangan Yesus. By being still. Artinya lepaskan cengkeramanmu. Kamu gak usah megang erat hidupmu. Hidup gue mesti begini. Gue mesti dapat pendapat pendeta yang kayak gini. Suamiku mesti begini. Istriku mesti begini. Anakku mesti begini. Semua mau dikontrol. Makanya kamu kayak cacing kepanasan di situ. And nobody wants to be near you. Tapi kita menjalani hidup kita dengan tangan terbuka di hadapan Allah. So kalau kalian mulai dengan day by day. How do you start your morning? Duduk. Lepas sepatu. Let your feet touch the ground. Open up your palm. Make face to the heaven. Artinya, I'm not in control. Saya tidak memegang kendali. God, you are in control. And 2 menit kamu berdiam. Kamu hirup hadirat Allah dari dalam batinmu. Inner life, inner man. Penuhin semua dari perut terus ke tenggorokan, kepala, kepikiranmu, keperasaanmu, kekehendakmu. Just release to them and release everybody. Aku lepaskan setiap orang dan segala urusan kepadamu. Kenapa kita kasih ke Tuhan? Because He cares for you. So kalau engkau ditekan, ditipu, dikhianati orang, dan kamu gak terima gitu, lepasin orang itu. Toh kamu gak bisa ubah tuh orang. Kita gak bisa kontrol orang tuh ngomong gak benar tentang kita. Kita maunya dia. Mau jelekin kita. Mau ngomong negatif. Dia seneng kok. Yang sakit kan jiwanya dia. Karena orang sakit menyakitkan. Hurting people hurt people. Justru kita mesti kasihan. If you know your feeling. Kalau kamu rawat jiwamu. Soul care. Bukan self care. Self care itu jalan-jalan ke puncak, makan jagung bakar, pulang lagi, hehehe. Itu self care. Terus besoknya spa. Besoknya panggil mbok pijat. Besoknya lagi makan mie alok. Hehehe. Itu self care. But your soul is sick. Karena kebahagiaanmu keluar dari eksternal semua, bukan dari internal. Orang yang mencari kepuasan dari luar, ekonominya problem. Because you need to spend. Orang yang puas di dalam, satu dalam Tuhan. You are contented. Puasnya di dalam. Orang lihat kamu like a strong tree. Mukanya kayak
pohon yang kekal. Kalem, firm, confident, smiling. Dapat berita brengseknya gak keruan. This too shall come to pass. Bentar lagi juga beres nih. Kenapa? Saya udah rajut di otak saya. Semua masalah ada expiry date. Tidak ada pencobaan seumur hidup. Kalau belum bisa ketawa, berarti sedang sengsara. Enjoy the journey with God. I wish above all things that you may be prosperous. And be in health in all things as your soul prosper. King James, Raja James. Ini raja beneran loh. Bukan raja dangdut kayak Herodes. Saya mau tutup seperti ini. Kita hidup di tengah-tengah buku Esther digenapi. Serangan daripada Donald Trump, USA dengan Israel kepada Iran. Nama Iran gak ada di Alkitab, do you know that? Yang ada Medes, Persia. So where's Iran come from? Dan bangsa Iran bukan bangsa Arab, kulitnya lain. Mereka berbahasa Farsi. Menjadi kayak Arab karena ada grup teroris yang menguasai Persia. Di buku Esther, satu-satunya bangsa yang memunahkan bangsa Yahudi di Persia, cuman satu orang. Haman Hamedata, orang Agag. Dan siapa Haman Adet Hamedata, orang Agag itu? Siapa nama Agag? Kapan kita pernah dengar nama Agag? 1 Samuel 15 ayat 1 dan 2. Pada waktu Saul harus memusnahkan Amalek. Saya mau kasih tahu ya, satu laki-laki namanya Mordekai dengan sepupunya. Esther bukan keponakan. Mordekai bukan om, sepupu. Satu lebih tua, satu lebih muda. Dan Esther dari kecil dibimbing, dibina sama Mordekai. Kamu kalau udah bertobat jadi pembina dong bagi keluarga-keluargamu. Daripada nyari-nyari jiwa di pinggir jalan, mendingan keluargamu dulu. Satu keluarga diselamatkan, satu orang selamat, sesi rumah tangga selamat kan. Jadi pembina gitu loh, kayak Mordekai ke Esther tuh loh. Dan pada waktu itu Tuhan bikin acara di Persia. Ini kerajaan Persia ya, kerajaan yang lebih kaya daripada Amerika Serikat saat ini. Persia 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. You're talking about wealth and superpower, Ahasuerus. Bahasa Inggrisnya Xerxes. Pada waktu itu raja dalam kekuatan ini kan gila. Ini udah sekelasnya Nebukadnezar, Babel, orang superpower. Makanya tuh Kapten Amerika, lu ajarin anakmu ngapain Kapten Amerika. Ini orang lebih gila daripada Kapten Amerika. Dengan kekuatan yang luar biasa, Tuhan bikin skenario. Katakan Tuhan kita bikin skenario. Dan kenapa kok ada orang Yahudi di Persia? Because dibuang ke Babel bukan? 70 years kan? And you know what? Kenapa kok 70 tahun dibuang ke Babel? Mereka gagal 7 kali 7 tahun untuk melakukan sabat. Mereka dosa tidak melakukan sabat. That's why the 70. So mereka dibuang semuanya. Itu Tuhan yang minta. Baca dong Yeremia. Kapan nih kita mesti keluar? Tandanya apa kita keluar dari Babel? Bukankah Daniel ngambil kitab Yeremia? Dari mana 70 tahun? Ini udah 70 tahun. Gue udah hitung-hitung nih 70 tahun. Mesti kita keluar nih. But how do we get out? Siapa yang membawa keluar orang Israel dari Babel? Raja Persia. Siapa namanya? Koresi. So Persia sangat historical instrumental bagi Persia. Persia sangat instrumental bagi Yahudi. Nggak mungkin. Kalau sampai presidennya Iran berkata, kita minta maaf apa yang terjadi. Tapi kita tidak minta maaf dengan Israel. Israel musuh nggak ada. Karena mereka kan ilmunya semua sama. Itu baca semua YouTube. Kesaksian dari perempuan-perempuan yang luput dari polisi moralitas. Semua kita diajarin 46 tahun di bawah jajahan dari Khomeini. Ini Khomeini kedua nih. Unlimited power.
Mereka harus benci orang Yahudi, dan harus benci Amerika, dan harus benci orang Kristen. Itu sudah dicocokin. Jadi neuropatnya udah dibikin. Suruh berubah gak bisa. Butuh tahunan itu, undo. Dan Allah mesti bikin. God has to make a skenario. Si Raja Ahasiweros mau memperagakan betapa cantiknya ratunya. Namanya Vasti. Dan si Vasti disuruh tanpa pakai baju berjalan di antara pemimpin-pemimpinnya dan tamu-tamunya. Vasti gak mau. Terus Vasti gak mau, dibilang itu penasehat raja. Makanya ya, dengan siapa saya dikelilingi itu penting sekali loh. Penasehatnya raja berkata, kalau ratu gak mau taat sama suami, nanti bini-bini kita semua keberontak loh. So bikin ketetapan, keluarin dia. Kita ganti cari ratu lain yang mau hormat sama kamu. Tapi semua itu skenario Tuhan. Demi apa? Orang buangan Israel yang ada di Persia dan ada di Babel. Isn't God good? Kalau kamu gak be still, how do you get the revelation? God works in mystery. Hanya waktu orang berdiam, kamu memberikan tempat buat Tuhan ngomong. You get the revelation. So, di seluruh Persia diadakan pemilihan perkumpulan 127 provinsi. Semua gadis-gadis darah cantik, harus gadis perawan. Bukan yang sudah pernah kawin. Pure perawan, virgin. Kumpulin semua sebagai pengganti daripada Vasti. Dan dari salah satu tempat yang muncul adalah Mordekai membawa Hadasa sepupunya. You come in. Kira-kira waktu diajak si Hadasa ikut partisipasi Beauty Queen, Miss World, Miss sejagat dunia. Kira-kira si Mordekai udah bikin perhitungan belum? Ini anak kecil cantik nih. Oh, saya ngomong di Bali kemarin. Baca ya ayatnya ya, baca ya. Tidak ada seorang di Bahegai, sida-sida yang mengawasi. Ini karena ini setahun mesti disimpan, diurapi, dimandiin, direndam minyak wangi. Semua dilatih bagaimana ngomong sama raja, bagaimana tunduk, bagaimana kali laju. 1 tahun dilatih. 6 bulan pertama direndam minyak wangi, men. Gak ada bebe. Repot kalau bawa badan kan. Disikat semua giginya semua tuh. Yang paling bagus dari caranya Tuhan promosi si Hadasa atau Esther. Esther hanya bintang. Tidak ada satu dari sida-sida yang tidak memberikan kasih sayang pada Esther. 127 calon pemenang. Esther memberikan kasih sayang. Memberi kasih sayang kepada semua orang yang menjaga dia. Sampai pada waktu dia dipersembahkan di depan raja. Karena mereka mesti parade. Waktu Esther muncul, hati raja gak tahan. Dia berikan kasih sayang. My queen. Apa kebetulannya harus orang Yahudi jadi ratunya? Apa kebetulan ada anak remaja 15 tahun Yahudi yang cantik, perawakannya bagus sekali. Cantik sekali. Itu yang ngomong Tuhan. Bukan badan panitia pemilihan Miss World. Kalau Tuhan yang ngomong kayak gitu, apalagi manusia, teler dia. Betul gak? Saya bilang, you, Tuhan, lu mengagumi ciptaanmu, lu gila lu. Saya tuh kayak belajar Alkitab gitu loh, dialog sama Tuhan kayak gitu. Saya kalau belajar Alkitab gak kayak, dan Tuhan begitu indah perawakannya, begitu. Gak ada kayak gitu. Wow, Tuhan aja ngumon gitu. Sampai Tuhan sampai deskripsi perawakannya. Coba ibu-ibu semua nonton itu tiap hari, pasti ganti badan. Anyway, so the king give me them. She's my wife. Dan siapa tahu, semua kan tahu ya, chambernya ratu sendiri, chambernya raja sendiri. Hukum di Persia. Siapapun termasuk istri. Tidak bisa datang menghadap suaminya tanpa ada tongkat diangkat. The golden scepter.
Dan suatu hari diangkat. Yaitu skenario Tuhan itu loh. Diangkat karena Tuhan punya misi. Amalek musnahkan. Anda mesti belajar Amalek di Keluaran 17. Pertama kali keluar orang Amalek di Keluaran 17. Sadis sekali itu. Ini orang sadis sekali. Ini suku gila. Makanya 7 bangsa yang jahat ini harus dimusnahkan menjadi tanah perjanjian susu dan madu orang Israel. Because mereka semua menyembah dan membakar bayi baru lahir untuk persembahan bagi dewa mereka. God hates murder. Baca dong sejarahnya. Ulangan 15, ulangan 25, it's all there. Amalek mesti hancur. Bangsa Yahudi mesti keluar dari tawanan. You understand? Missionnya Tuhan. So, Haman diangkat. Jadi orang tangan kanannya si Ahasiweros. Haman orang Hamadata Agag. Di 1 Samuel 15 ayat 1, 2, 3. Samuel berkata kepada raja pertama pilihan rakyat bangsa Israel. Rakyat Israel menolak Allah jadi raja. Kita minta raja seperti bangsa lain. Oke, muncul si Saul. Dari suku Benyamin. Dari bahu ke atas paling ganteng, paling gagah. Makanya pemilu kedua Allah berkata apa? Jangan pilih raja. Lihat dari parasnya. Lihat dari hatinya. Kapok gak loh dari yang pertama. Kasih semua itu rakyat kita. Dan ini orang kompromi. Dan dia gak tahu dia kompromi. Saul disuruh membunuh dan binasakan. Termasuk ibu-ibu yang menyusui. Termasuk bayi-bayi di kandungan matiin. Semua hewan matiin. Musnahkan mereka. Saul ngapain? Ya kalahin. Kalahkan. Agak jadi sahabat dia. Domba yang keren-keren, bagus-bagus. Nih, Samuel berkata, kalau gitu ada embe-embe apa? Kan mesti binasa semua. Rakyat dong, rakyat mau memberikan kepada Tuhan Allahmu. Tuhanmu butuh persembahan. Marah Tuhan, nyesel aku jadikan Saul sebagai Raja Israel. Gak pernah dia mau dengar perintahku. Dia gak pernah mau dengar. Bukankah mendengar lebih penting daripada korban? Tuh manusia palsu tuh. Aktivitas di gereja mau. Mau dilihat orang mau. Tapi suruh berdiam di kaki Tuhan. Ngantuk. Buang-buang waktu. Saul. Dan Tuhan mau keluarin Daud dari kamu. That's why you be still. And know that I am God. So, Haman berkata, kalau raja memberikan semua kuasa dan memberikan kepercayaan pada saya, raja dan aku akan melaksanakan semua tugas itu. Tahu gak rajanya ngapain? Rajanya karakternya kayak apostol. Dia copot si cincin materainya, pakai. Lu mau ngapain pakai cap itu? Jalan. Gila gak tuh? Itu unlimited power loh itu. Gila gak tuh seluruh Persia loh. Baca ya. Aduh bagus, buku Esther bagus. Butuh berbanyak misteri. Dan kemudian dia bikin peraturan. Dekret. Kalau dia lewat, semua orang mesti sujud. Dan dia kerjanya bolak-balik masuk ke istana raja. Mordekai duduknya di pintu gerbang istana. Ngapain? Jagain dong, dia punya sepupu itu loh. Yang dia bimbing selama ini, jangan sampai buka kartu balu Yahudi dulu ya. Belum waktunya, akan tiba waktunya. Kapan lu ngomong lu Yahudi? Jangan, hello, kepingin kabar. Mordekai nongkrong di pintu. Masuk si Haman. Mordekai begini. Sujud, nyembah. Panas hatinya. Makanya kalau udah sakit jengkel tuh jangan telan. Curahkan isi hatimu pada Tuhan. Jangan ditelan, pembunuh loh. Besoknya lagi Haman masuk. Semua tiarap. Mordekai. Terus pegawainya bilang, lu sujud dong, semua ini peraturan. No. Dia gak jelasin kalau dia sujud pada Tuhan. Tidak ada kata Tuhan loh di buku itu. Dipanasin sama anak buahnya. Itu si Mordekai yang gak mau sujud pada Haman. Dia orang Yahudi. Itu orang tawanan yang tersebar tuh. Tahu gak ditulis di Alkitab?
Haman terlalu hina. Kalau dia mesti bunuh satu orang Yahudi. Gara-gara dia benci sama si satu Yahudi. Seluruh Yahudi mesti dipunahkan. Genosida. Jadi kalau kalian mau tahu bangsa Yahudi mesti dimusnahkan di muka bumi, di Alkitab juga udah tahu, dari dulu juga udah ada. Jadi kalau si Hamas, Hezbollah semua pada mau meniadakan Israelnya normal, ada tertulis semua kok. Kamu gak baca Alkitab, ketahuan. Nothing is new. Ngapain dengerin CNN? Dengerin The Christian Bible News, CBN, The Alkitab. Right? So dia persiapin istrinya dong, Miss Dangdut Jezebel Spirit. Han, Persia ala Amerikaan. Han, bikin sulap buat si Mordekai digantung di situ. Bininya yang ngatur semua. Persis si Ahab tuh. So anyway, pada waktu berita itu sampai, kan suratnya kan dibikin dekret kan, tersebar semua kan. You know what Mordekai did? Surat untuk memusnahkan semua genosida semua bangsa Yahudi tawanan di Persia. Langsung gaya hidupnya orang Yahudi dengan Allah Elohim, Allah YHWH. Dia copot jubahnya, dia pakai kain kabung, dia ambil abu, dia taruh kepalanya, melolong-lolong di pinggir jalan. Wow! Dia puasa, dia berdoa, dia meratap, dia berdoa, dia puasa. Ini ritme. Ini ritme prakteknya Yesus, non-praktis yang Yesus hidupi selama di bumi. He lament, meratap. Makanya ada Mazmur. Mazmur bukan buku nyanyian. Is lamenting through a song. Dia praying, fasting. Bukankah ini minggu fasting? Hari ini break fasting kalian. Dan besok minggu keempat Prapaskah Lent is another act practice yang kita akan lakukan. So dia melolong. Dia bikin surat kasih ke Hadasya. Dan Hadasya utusannya si Mordekai bawa itu ke si Hatai kasih ke Mordekai, ratu dari Mordekai. Dia baca, kamu mesti ngadep ke raja ya. Kamu tahu nggak? Kita akan dipunahkan, kita akan digenosida. Ya dengerin, you better tell your husband. Jawab dan balik si Esther. Dikirim sama Dayang kasih ke Hatta kasih Mordekai. Gini Mork. Gue sih ngadep mau. Cuman ada hukum di Persia. Bini pun ratu pun mesti tunduk. Karena penguasa tunggal tuh raja. Kecuali rajanya mati, gue muncul. Mok. Hukumnya berani ngadep raja tanpa dipanggil. Hukuman gantung mati. Tik. Dikirim balik. Surat dari Mordekai. Ciame, Tuhan ngomong. Jangan kau berpikir bahwa kau akan tenang-tenang diam-diam di istana. Seperti Imelda Marcos menikmati semua branded name. Hermes, Valentino, Christian Dior. Jangan lu santai-santai ya. Mentang-mentang lu aman di sana. Kalau kau diam gak mau ngomong ke suamimu. Tenang. Keselamatan dan perlindungan. Pembelaan dari yang berkuasa akan turun bagi bangsa kita. Siapa tahu Esther, untuk saat seperti ini kau ditetapkan menjadi ratu bagi Persia. Dari perkataan Tuhan, that's God. Who knows for such a time like this, that you become a queen to Persia. Dia jawab, Mark, kumpulin semua orang Yahudi. Kalian doa buat aku, 3 hari. Doa puasa, malam dan siang. Tidak makan, tidak minum. Pray for me. Puasa, 3 hari 3 malam. Doa, satu Israel. Semua bangsa Yahudi 127 provinsi disebarin. Hebat ya, padahal belum ada email loh. Belum ada WA chat loh, belum ada TikTok, belum ada Snapchat. Kok bisa? Kita pakai WA, pakai Snapchat, kagak ada yang hadir. Benar ya?
And ditulis di suratnya. And Mark, aku dan dayang-dayangku. Dayang-dayangnya dia orang apa? Persia apa orang Yahudi? Persia dong. Semua akan berpuasa, meratap, dan berdoa untuk bisa menghadap raja. Dengerin perkataannya si Esther. Kalau aku mesti mati, matilah aku. That's a strength dari dalam. When you do be still and know that I'm God. Kamu itu membangun kekuatan di dalam. Inner strength, not outer strength. Strength yang berkata, yes Lord, dan no to the flesh. Ya Tuhan, dan bukan tidak kepada manusia kedagingan, manusia palsu. All the way. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Anak 15-16 tahun. She's very young. Teenager, Gen Z. Gak rusak sama AI, sama di internet. Kenapa saya mau tanya? Why did she dare to say, if I die, I die. Orang yang berdiam, menanti-nanti Tuhan, akan mendapat kekuatan baru. Apa yang dibutuhkan sih bagi orang-orang yang di gereja-gereja yang pelayanan sibuk semua? Saya mau kamu kuat di dalam, bukan kuat di pengetahuan. Kenapa gerejanya gak ampuh? Kenapa gerejanya jadi gereja LGBT? Kawin sejenis segala macam. Kenapa orang Kristen pada mati di tengah-tengah penyakit? Because they have no inner strength. Imannya di mana? Obat, duit, obat, dokter terkenal, rumah sakit termahal. Makanya bokeh semua. Makanya BPJS laku di gereja. But the faith in God, zero. Who is the secret agent? Siapa agen rahasia Allah di Persia? A beautiful queen. Yang kuat manusia rohnya. Yang mendapat kekuatan inner life. To stand for the right cause. Untuk alasan yang benar. Nah, bangga saya punya orang kayak gini. Saya kelar belajar Esther, badanku begini nih keluar dari kamar gue. Siap khotbah gue. Isn't it amazing? I say yes. Yes, kenapa saya ngomong yes? Apa yang kita ajarin di sini? Emotionally healthy disciple, emotionally healthy leader, emotionally healthy woman. Hey guys, switch your brain man. And walk practicing the way of God. Jesus is the way. Bikin kamu kayak Esther. Gak bikin kamu populer. Sebab masa pembentukan Esther tidak ada yang tahu. Tapi in God's timing keluar sebagai ratu kecantikan sejagat dunia. Come on, man. Orang itu udah, David is a good looking guy, you know. Raja cakep tuh Daud tuh. Handsome, man. Pipinya merah, blush on gak laku. Automatic blush on. Dan langsung ngomong sama Goliat. Today, palamu akan kupotong dengan pedangmu. Dan menjadi makanan burung. Dia lari. Dia datengin Goliat. Dengan batu dia lempar pakai ketapel. Satu batu, masuk ke otaknya dia. Itu siapa di belakangnya? Kalau bukan kekuatan dari dalam. Padang gurun ngapain? Tukang ngurus mbembe. Nganggur loh. Kerjaan kotor, kambing lurusin. Hei, kita butuh tempat kambing di padang gurun. Untuk membangun manusia roh kita. Daripada di mall. Udah beli belanja 36 kali cicilan 0%, kagak punya duit. Malu-maluin. Kalau diberkati aja, gak usah pakai cicilan. Betul gak? Right? Itu orang yang pakai cicilan tuh belum waktunya beli. Maksa tuh. Kalau tahu, who cares kamu pakai baju cicilan apa enggak? Yang penting hatinya menimbulkan kasih sayang orang apa enggak. Makanya mau jadi kaya, do you have favor from people? Mau punya bisnis? Do you have favor? Lu bisa nawarin CV-mu, nawarin produkmu. Kalau tidak ada favor dari orang, you won't sell nothing. And so 3 hari 3 malam puasa. Ini closing nih. Dia datang menghadap raja. Waduh. Rajanya angkat tongkat karena Esther muncul. Bukan angkat tongkat dulu buat Esther bisa muncul. Keren. Kira-kira Tuhan sudah berkesenario belum? Sudah. Jangan on lo ya. Pendengaran mesti cerdas.
Apakah Tuhan sudah mulai bekerja? Raja, hambamu. Itu bini kalau suami kurang ajar, hambamu. Jangan, mau makan ya? Udah bagus kok masakin, kurang ajar kok. Wah, aja cerai. Hambamu. Jika mendapat berkenan dari hambaku, izinkanlah hambamu mengundang makan santap malam hambamu bagi baginda. Mana ada suami nggak lumer, istrinya mau bikin dinner special buat dia. Kampung tengah penting. Right? Ditambahin lagi. Ciami. Ini kalau ngomong Cina nih, Cina banget nih orang nih. Hambamu memohon kepada baginda. Kiranya hambamu diperkenan mengundang Haman. Hamadata datang menjamu santapan malam. Suaminya sebelum dia ngomong gitu ngapain? Esther, minta apa aja separuh kerajaanku kau beri. Coba kalau itu kau. Mau dong. Lumayan men. Hai, sertifikat. Elektronik cukup. Separuh negara Persia dikasih ke gue. Ciami. But that's not the purpose, right? Bukankah dia di bawah misinya Mordekai? Fokus gak si Esther ini? Aduh, godaannya gila. Siapa yang gak mau duit sih? Siapa yang gak mau harta? Matamu lihat mobil mewah aja hijau, you know. Hijau kodok bukan hijau dolar. Dia gak peduli sama kerajaan separuh. Dia peduli dengan izinkan aku makan. The purpose is ketemu, dialog. Raja datang bersama Haman. Haman bikin uploading di sosmed. Raja ngundang gue. Ratu masak buat gue. Di dansa masuk semua upload men. Baca di Alkitab ini tertulis. Bukan ditambah-tambahin ini. And so Esther sediakan makanan dengan halus gemulai. Raja, apalagi yang kau minta Esther? Oke Raja. Setelah dia puas, dia pulang. Besok pagi dia datang lagi. Naik lagi tongkatnya. Esther, setengah kerajaanku kau minta, gue kasih. Raja, hambamu mengundang untuk Raja dan Haman kembali makan santapan malam. Hari pertama dia CTR, Community Temperature Reading. Dia lihat atmosfernya kayak apa. Jago sekali dia. Cerdik kayak ular, tulus kayak merpati. 17 years young. Datang lagi, dia tawarin semua. Hari itu adalah hari H. Mordekai berkata, buka kartu, siapa kamu? Raja. Apalagi Esther yang kau minta? Minta aja. Setengah kerajaan mau? Yang gak gubris. So fokusnya, atensinya gila. Itu kalau gak latihan tiap hari sama Tuhan, mana mungkin sama orang punya kuasa. Bisa teguh loh. Sebab dia tunduk pada kuasa di atas segala kuasa. Bukan kuasa yang ini. Gila. Aku lihat di sini. Aduh, semakin hot. Ya Tuhan. Mau 10 kali, 20 kali gak apa-apa. Asal aku jadi Esther Tuhan. Hambamu, aku hambamu. Aku adalah orang-orang Yahudi yang dilepaskan di seluruh daerah Persia sebagai tawanan. Hambamu, ini bapak suaminya bisa gak berkutik loh. Itu Tuhan bukan? Hambamu. Mau menyampaikan bahwa hari ini seluruh nasib bangsaku dan aku akan digenosida.
Siapa yang melakukan itu? Haman. Orang Yahudi, orang Agak ini. Raja ambil anggurnya. Sekalian minum ya. Dia jalan ke taman istana. Yang dilihat kan bininya. Kurang ngajar tuh pembunuh. Ngeliat-ngeliat kayak ulet di kaki bini gue. Dia naik ke istana. Haman, kamu berani menggagai istriku, Ratu Esta? Hari ini. Ya gue salah, gue kurang informasi sedikit, sorry ya. Hari ini. Kamu akan dan keluargamu akan dibunuh. Apa yang kau lakukan dan rencanakan bagi Mordekai akan dilakukan bagimu. Itu namanya perayaan Purim. Di mana nyawa orang Yahudi diundi. Untuk satu kepala berapa mata uang perak. Supaya kas negara, kas kerajaan jadi kaya. Gila gak tuh? Segitu sadisnya tuh. Yang saya kurang bagian ini. Dari malam pertama dinner. Malam itu suaminya gak bisa tidur. Dibikin gelisah terus. Loh anehnya jam 2 pagi dia panggil asistennya sida-sida dia. Tolong ambil buku kitab sejarah. Orang-orang yang pernah berjasa bagi raja. Kok bisa minta buku itu? Dan buku dikasih, dibuka. The Chronicles of all the heroes of the Persian king. Dia buka halaman pertama. Nomor 1 orang yang pernah menolong kamu dan berjasa bagi nyawamu. Mordekai. Yang menyelamatkan nyawa raja dari Bigtan dan Teres. 2 sida-sida penjaga pintu istana yang mau bunuh raja. Si raja mulai connect nih antara Esther sama Mordekai. Karena Mordekai di luar, gak pernah masuk istana. Karena dia pakai ikan kabung, gak boleh masuk. Apa yang dilakukan sama orang ini? Nothing. Makanya besoknya dia ngomong. Haman, sini Haman. Kalau ada orang pernah berjasa kepada nyawa raja. Mestinya orang itu diapain? Oh, dia langsung mikir asumsi sendiri. Nalar terendah. Pasti gue, pasti gue. Gue mau minta kudanya raja. Jubah yang raja pakai akan dipakaikan pada dia. Dan dia akan diarak di seluruh istana. Supaya semua tahu siapa yang berkuasa di sini. Oke, very good. Panggil Mordekai. Lakukan itu pada dia. Sementara istrinya si Haman udah mempersiapkan sulak buat gantung si Mordekai. Apa yang musuh reka-reka buat kejahatanmu Tuhan putar balik loh. Tapi gak berlaku kalau kamu gak pernah berpuasa, berdoa, meratap 3 hari 3 malam. Nothing is happening instantly. Setelah dia tahu malam kedua, dia tahu kau biangnya mau bunuh bangsanya istriku dan seluruh bangsa Yahudi. Apa yang kau persiapkan? Apa yang dipersiapkan buat bangsa Yahudi? Sulah akan menghantung si Mordekai dan semua orang Yahudi di setiap provinsi akan dibunuh, dipenggal kepalanya untuk berapa potong mata uang perak supaya kas kerajaan bertambah. Gantung si Mordekai dan 10 anaknya. Saya mau tanya. Gantung si Haman maksudnya. Dan 10 anaknya. Serangan Israel Amerika ke Iran tepat dilakukan di perayaan Purim. Tanggalnya. Gak ada yang mendadak-mendadak. Benyamin Netanyahu, orang Yahudi, suku Benyamin. Dia tahu persis kalender Israel. Semua ini liburan nasional. Purim. Di mana mereka semua merayakan karena Tuhan merubah situasi dan memberikan provisi. Purim, selalu pergi ke tempat ke keluarga-keluarga, bawa makanan. That's the party. Ternyata untuk nyawa yang dipertaruhkan. Siapa yang mempertaruhkan nyawanya?
untuk bangsa Yahudi diselamatkan. Ester. Lambang siapa Ester? Yesus. Dia mendapat istana, Yesus mendapat salib. Siapa Mordekai? Allah Bapa. Yesus nggak pernah nggak berkomunikasi sama bapaknya. Saul bin Kish bin Benyamin. Keturunan Benyamin yang gagal adalah Saul. Keturunan keluarga Benyamin yang baru dari Mordekai berhasil menghancurkan Amalek once and for all. Tetapi ternyata dikatakan di kitab Keluaran 17, kau harus memusnahkan Amalek dan segala keturunannya. Saul membangun kerajaan lagi di atas apa yang sudah dilarang. Anda tahu Saul mati dengan 10 anaknya? Haman mati dengan 10 anaknya. Perdana Menteri Israel sekarang suku Benyamin. Dia yang dipakai Tuhan mengalahkan Amalek saat ini. Makanya jangan percaya CNN, percaya Alkitab. Siapa Esternya bagi bangsa Yahudi sekarang? Tentu Yesus. Bukankah di akhir zaman ini gereja harus dipersiapkan untuk di-rapture? Supaya keselamatan datang kepada bangsa Yahudi? Sakaria 12 mereka akan melihat orang yang bolong tangannya, sobek sininya. Dan mereka berkata, Mesias selamatkan aku. Betul nggak? Itu akan dikenapi. Jangan pikir hidup kita sekarang gak ada di Alkitab. Ini saya tulis di buku saya. What did I write? Apa sih judulnya? The Mystery of Abiding in God. Dibutuhkan Mordekai dan Esther yang berdiam dan kenal aku Tuhan untuk nyelamatin satu bangsa dari genosida. Gak dibutuhkan KKR. Gak dibutuhkan transformasi Indonesia. 1 stadion disewa. 2,5 miliar. Puji-pujian nonstop 24 jam. Berdiam, meratap, berpuasa. 3 hari, 3 malam. Satu bangsa diselamatkan. Indonesia bisa diselamatkan kalau ada orang yang punya hati abiding in God. Kita tutup dengan Yohanes 17. Ayat 20 sampai 23. Kalau Anda berkata, saya nggak bisa aktif, saya nggak bisa main band, saya nggak bisa main rebana, saya nggak bisa nyanyi. Kamu bisa beratap, kamu bisa berdoa, kamu bisa berpuasa. Skill tidak membuat kamu rohani. Hati membuat kamu rohani. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ini Yesus loh, private prayer-nya Yesus di Getsemani. Antara dia dengan Bapaknya, gak ada hubungan sama muridnya. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku untuk pemerintahan mereka. Langsung. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini bukan GBI jadi satu sama GGA, satu sama Katolik, Metodis, bukan man. So that we become one every day. Jesus in me, I in Jesus, the word in me. And we shall be one and bear fruit. Baru sinode bisa bersatu. Supaya mereka satu sama seperti engkau Bapa. Di dalam aku. Ini rahasianya Yesus nih. Kenapa 3,5 tahun berhasil? Bapa, kau di dalam aku di dalam kau Bapa. Agar mereka juga semua di dalam kita. Supaya dunia percaya. Engkau yang utus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bap, aku putramu. Bap, kita bersatu. 23. Aku di dalam mereka. Engkau di dalam aku. Supaya mereka yang percaya pada pemberitaan tentang aku sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu. Bukankah kita garam terang dunia? Gak bisa jadi terang. Kalau kita gak hidup satu dengan Tuhan setiap hari. Ini gak mungkin dong cuma seminggu hari minggu doang. Gak mungkin dong. Engkau telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku.
Saya sungguh bersyukur. God love me so much. Aku di tengah badai. Di matanya dipelototin. Ambil buku ini. Amazing. Aduh, saya bersyukur Tuhan tuh sayang sama saya. Tiap kali saya mengalami badai, apakah gara-gara dosa saya, gara-gara efek, gara-gara dosa keturunan, gara-gara kutuk, I don't care. Tuhan, kalau aku balik ke Tuhan, meratap, mencari Dia, berpuasa, tidak memuaskan diri, biar kasih ruangan buat Tuhan mengisi diriku, tubuhku, supaya aku dengar Dia dan memberikan instruksi, pasti ada jalan keluar. Jangan kasih backdrop kayak begitu. Saya mau semua kalian berserah kepada Tuhan. Ini ada di slide nih. Dengan mengatakan, Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Anda akui, Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Dan aku mau masuki hubungan ini dengan-Mu. Dan aku diam. Makanya Eugene Peterson, penulis The Bible Message, berkata, Adam start work from rest. Adam mulai pelayanan dari rest. Anda tahu manusia diciptakan hari ke-6? Hari ke-7 stop. Bukan Adam yang berkarya. God in him, through him bekerja. I hope you get the message. Gak butuh duit ya untuk nyelamatin bangsa Israel. Bahkan gak butuh Donald Trump. Kalau Israel ada Esther dan Mordekai. Tundukkan kepala.